Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang pertama, ma'rifatut turuq. Kita telah mengetahui bacaan kita dengan qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz dengan tariqah Syatibiyah. Dan juga kita telah membahas yang kedua, yaitu itmamul harakah. Harakah dhammah dengan memoncongkan mulut, harakah kasrah dengan membentuk seperti senyum, harakah fathah dengan membuka mulut kita. Nah, pada pertemuan yang kali ini, insyaallah kita akan membahas ma'rifatu azminati al-huruf wa azminatil hunan. Ma'rifatu azminatil huruf. Huruf ijaiyah setelah kita ketahui terbagi menjadi dua, huruf mutaharrik dan huruf sakin. Huruf yang hidup zamannya atau durasi hurufnya itu mutasawian, sama. Misalkan A sama dengan Sya, Ba sama dengan Sin, A, Ba, Ta, Sa, ila akhirih. Semua huruf yang mutaharrik itu zaman nutqinya atau durasinya itu sama. Nah, sedangkan huruf yang sakin, huruf yang mati, itu durasinya berbeda-beda. Ada huruf yang pendek zamannya, ada huruf yang pertengahan, juga ada huruf yang panjang. Nah, huruf yang pendek zamannya itu dinamakan huruf syiddah. Huruf syiddah itu ulama menyebutkan dalam satu bait, ajib qatun bakat. Huruf syiddah ini zamannya atau durasinya itu pendek. Alif, Jim, Dal, Qaf, To, Ba, Kaf, dan Ta. Contohnya, Alif. Ketika mutaharrik, dia sama, A. Tapi ketika dia sakin, zamannya itu pendek. A. A. Begitu juga dengan Jim. Jim. Aj. Jim dasarnya itu syiddah. Tertahan suara kita ketika mengucapkannya. Dasarnya seperti ini. Aj. Aj. Karena susah untuk takhallus minasyiddah, untuk menyelesaikan daripada syiddah yang sukar ini, maka orang Arab menambahkan qalqalah. Qalqalah menjadi aj. Aj. Bisa kita simpulkan seluruh huruf qalqalah, qa, ta, ba, jada, itu semuanya huruf syiddah yang bermakna ketika huruf itu mati, maka zamannya atau durasinya itu pendek. Contohnya lagi, misalkan ajid, dal, misalkan dal, ad, dasarnya ad. Begitu juga dengan ko, dasarnya seperti itu. Cuma karena susah takhallus minal syiddah. Bagaimana caranya?
Aku. Aku. Begitu juga dengan po. El. Bacanya seperti itu. El. El. Elku. Zamannya pendek. Setelahnya ada zaman yang hurufnya itu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang zaman durasi hurufnya. Seperti misalkan hurufnya itu dikumpulkan dengan satu bait. Lin Umar. Lin Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Nah, huruf lam misalkan. Huruf lam kita tidak mengucapkan ketika matinya misalkan al. Kita tidak memanjangkan al atau tidak kita pendekkan sekali al. Tapi dia antara, tidak panjang sekali dan tidak pendek sekali. Al. Begitu juga nun. Tidak kita katakan an. Dan tidak juga kita katakan an. Tapi antara itu. An. 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 Dia ada zamannya. Cuman zamannya itu tawassut. Lin Umar. Begitu juga dengan ain. Kita tidak mengatakan terlalu panjang. Juga tidak mengatakan pendek. Tapi antara itu. Mim juga seperti itu. Kita tidak mengatakan juga tidak mengatakan tapi dan nun juga seperti itu. Tidak mengatakan dan tidak mengatakan an. Nah, setelah itu ada yang namanya huruf rikhawah yang tidak termasuk di dalam huruf syiddah, ajid, qatun, bakat, dan huruf tawassut atau huruf bainiyah, lin Umar. Semuanya itu dikatakan huruf rikhawah. Huruf rikhawah ini itu suara kita panjang ketika mengucapkan hurufnya, ketika huruf itu mati atau sakin. Contohnya as, az, af, ila akhirih. Huruf rikhawah. Dan yang perlu kita tanbih atau perlu kita ingat adalah huruf rikhawah panjang zamannya itu harus sama. Sebagaimana kita memanjangkan huruf, sebagaimana kita memanjangkan mat, begitu juga kita memanjangkan huruf rikhawah. Jadi panjangnya harus sama. Kita contohkan pengucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan itu harus sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian untuk azminatu al-huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.